Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 7. Mari untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini kita buka dengan membaca Fatihatul Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk selanjutnya Pak Guru harapkan kalian semua sudah absensi di Google Form yang sudah Pak Guru siapkan, yang sudah Pak Guru linkkan di kelas Google Classroom. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Allah dengan memahami sifat-sifat nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau iman kepada Allah dengan memahami Asmaul Husna yang berjumlah berapa? 99. Kemarin tugasnya adalah apa? Menulis Asmaul Husna lengkap beserta dengan artinya. Nanti bisa diteruskan, yang belum selesai bisa dilanjutkan. Untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas mengenai beberapa dari Asmaul Husna, nama-nama baik Allah atau nama-nama yang indah dan baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru tidak mungkin menjelaskan yang 99, hanya beberapa yang Pak Guru akan jelaskan. Nah, nanti yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Kemudian kalau belum paham bisa ditanyakan ke Pak Guru, boleh japri, boleh lewat Google Classroom dan lain sebagainya, boleh lewat WhatsApp grup dan lain sebagainya. Yang pertama Pak Guru akan menjelaskan mengenai Al-Asma Al-Husna, yaitu Al-Alim. Al-Alim itu alim. Kita tahu alim artinya ilmu. Al-Alim artinya apa? Yang maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui semua, ya baik yang tampak ataupun yang tidak tampak atau gaib. Pengetahuan kita hanya sebatas pengetahuan mungkin yang tampak, dan itu pun terbatas. Tidak semua yang tampak kita tahu. Tidak semua yang tampak apa kita tahu. Dan mungkin pengetahuan kita itu yang jelas pengetahuan kita itu kita tahu karena Allah yang memberi pengetahuan itu, yang mengajari kita lewat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya manusia itu tidak mengetahui, karena Allah yang maha baik kemudian diberi pengetahuan, diberi ilmu. Maka di antara kewajiban kita, kalau kita meyakini bahwa Allah itu yang maha mengetahui, maka kita harus selalu mau belajar mencari ilmu. Meskipun di era pandemi seperti ini, apalagi kita kalau benar-benar beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dengan namanya Allah yang maha mengetahui Al-Alim, maka kita harus selalu belajar untuk mencari ilmu, karena pengetahuan kita sangat terbatas, sedangkan Allah yang maha tak terbatas. Kemudian apabila kita sudah tahu, sudah mengerti, sudah tahu ilmunya, lah kita jangan sekali-kali merasa pintar atau merasa sombong. Wah, aku pinter karena aku sudah mengetahui ilmunya. Karena hakikatnya sebenarnya kita tidak tahu, karena Allah yang maha mengetahui. Jadilah seseorang yang bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki. Jangan merasa pandai, jangan merasa sombong, tetapi kita harus selalu belajar. Karena
bagi kita belajar adalah hukumnya wajib, karena Allah Maha Al-Alim. Minal lahdi ilal lahdi, dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati itu kita wajib belajar. Ini adalah dalil bahwa Allah itu Maha mengetahui Al-Alim. Quran surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Yang gaib itu tidak ada sesuatu yang tahu kecuali siapa? Allah sendiri. Kita tidak tahu surga, kita tidak tahu neraka, atau belum tahu surga, belum tahu neraka, belum tahu alam akhirat, belum tahu yang gaib, kecuali siapa? Allah sendiri. Dan nanti Allah suatu ketika akan memberitahu kita apa itu surga, apa itu neraka, karena kita tentu juga akan mengerti atau kita akan mengalami sampai ke alam akhirat. Tapi pada waktunya nanti. Dan Allah lah yang memberi pengetahuan itu. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Semuanya, semua yang ada di darat, semua yang ada di laut. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam laut. Paling kita sebatas mengetahui di laut itu ada ikan, karena pengetahuan kita, karena belajar kita tentang ilmu yang ada di laut. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar-benar ada atau tidak. Karena kita tetapi itulah gunanya ilmu. Tanpa kita harus ke laut, tapi kita tahu apa yang ada di laut. Lewat apa tadi? Lewat ilmu. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui pula. Tidak ada sehelai daun yang gugur, tidak ada sehelai rambut yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah terlebih dahulu. Jadi Allah itu sudah tahu nanti kapan daun ini akan gugur, kapan rambut ini akan runtuh. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita, karena Allah itu sudah mengetahui. Misal kapan nanti kita akan sakit, kapan kita nanti akan diberi ujian oleh Allah. Jadi santai saja, yang penting hidup itu bahagia. Kuncinya apa ya? Ya sudah, kuncinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bahagia. Kemarin kan sudah diterangkan tentang kunci ketenangan hati, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Maka kita harus percaya itu, karena Allah lah yang Maha mengetahui. Kalau sudah tahu, yang penting apa tadi? Kita tidak perlu merasa paling. Itu karena hakikatnya ilmu itu harus tetap rendah hati, seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua adalah al-khabir. Khabir itu juga artinya bisa diartikan mengetahui atau mengerti, atau di sini adalah maha waspada atau maha teliti. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai jenis ragam. Semuanya diketahui oleh Allah dengan penuh kecermatan, detail-detailnya. Allah itu mengetahui kita, detail-detail kita. Semuanya tahu, baik lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Jadi semua ciptaan Allah itu pasti diciptakan sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, dan semuanya pasti ada
manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah seperti virus corona misalnya. Kenapa Allah harus membuat virus corona? Padahal virus corona ini sangat berbahaya, misalnya seperti kita. Kenapa Allah sampai menciptakan virus corona sehingga saya tidak bisa bertatap muka ketika pembelajaran, saya tidak dapat masuk sekolah. Kenapa Allah harus menciptakan itu? Semuanya itu sudah tepat sesuai sasaran. Jadi corona itu diciptakan oleh Allah memang memang sudah selayaknya seperti itu. Makanya kita harus selalu bersyukur meskipun dalam keadaan seperti ini. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun, karena bagi seseorang yang nanti akhirnya menyalahkan kenapa virus ini harus ada, akhirnya kita tidak percaya dengan qada dan qadar. Itu artinya kita tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat al-khabir. Ya sudah, ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah. Barokahnya corona akhirnya kalian bisa belajar mengetahui ternyata belajar itu tidak harus bertatap muka, mendengar penjelasan Pak Guru tidak harus langsung, ternyata lewat video juga bisa, dan banyak sekali hikmah. Pak Guru meskipun corona ini ya sudah, ya biasa saja. Yang penting kita tetap mau berikhtiar dalam menanggapi virus corona ini. Yang jelas Allah itu sudah tepat membuat virus ini di masa yang sekarang ini juga. Karena Pak Guru percaya bahwa Allah itu memang benar-benar al-khabir. Memang benar-benar al-khabir. Jadi kalian tidak perlu galau gelisah. Kenapa akhirnya? Ya itu diantara barokahnya kalian yang biasanya keluyuran, yang biasanya suka main. Maka dari itu ambil saja hikmahnya, ambil saja pelajarannya, ambil saja pengetahuannya. Ternyata hidup itu memang harus seimbang, hidup itu harus serasi. Saya juga harus rajin cuci tangan. Dulu saya selalu ngawur ketika mau berlaku apapun. Sekarang lebih hati-hati, mau makan cuci tangan, mau makan berdoa dan lain sebagainya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Mungkin Allah ingin menegur kita tentang hal itu. Selama ini kita hidup di dalam ketidakbersihan, kita hidup di dalam keserasian. Harusnya hidup itu yang serasi, saat mau makan cuci tangan, mau pergi pakai masker, setelah pulang terus mandi, agar kotoran-kotoran, hadas atau kotoran-kotoran hilang. Kemudian Pak Guru yang ketiga akan menjelaskan tentang As-Sami. As-Sami itu artinya yang maha mendengar. Allah itu maha mendengar semua suara, baik yang kita sendiri juga mendengar, ataupun bahkan yang seseorang pun atau makhluk lain pun tidak mengetahui tentang pendengaran itu. Misalnya kita berkata hanya lirih saja, Allah itu sudah mendengar. Kita yang berkata hati kita, Allah juga sudah mendengar. Maka dari itu diantara mengimani sifat Allah As-Sami ini adalah kita harus selalu berupaya berhati-hati ketika kita mau mengucapkan sesuatu, karena sesuatu itu pasti didengar oleh Allah meskipun kita diucapkan secara lirih ataupun bahkan hanya diucapkan di dalam hati kita, Allah sudah mendengar. Maka hikmahnya adalah kita harus selalu berkata yang baik dan benar. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
Kemudian yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir ini artinya maha melihat. Allah maha melihat apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi melihat semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah itu sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat awan, maha suci Allah yang membuat awan. Kita tidak bisa membuat apa-apa. Baik awan itu tidak perlu kita melihat kebesaran Allah, misalnya awan yang berlafaz. Oh itu subhanallah, itu awan kok bentuknya seperti misalnya seperti apa? Seperti burung atau seperti gajah atau seperti ada lafaznya Allah. Sebenarnya kita itu tidak perlu takjub melihat kebesaran Allah ketika awan itu berbentuk dalam sesuatu yang tidak biasanya. Karena apa? Sebenarnya awan yang berbentuk sesuatu yang biasa saja itu sebenarnya itu adalah sudah menandakan kebesaran Allah. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang kita anggap biasa saja. Nah, sebenarnya itu luar biasa awan itu. Jadi kita itu tidak perlu menunggu keajaiban kebesaran Allah ketika melihat sesuatu yang menurut kita tidak biasa. Sebenarnya awan itu kalau kita pelajari, kita tidak bisa melihat awan yang sebenarnya kita anggap biasa itu. Sebenarnya itu juga tidak biasa. Semua ciptaan Allah itu luar biasa. Semua ciptaan Allah itu sangat luar biasa. Gunung belum meletus itu sudah luar biasa. Kenapa Allah bisa membuat gunung yang seperti itu? Kadang-kadang kan kita menganggap gunung itu luar biasa ketika sudah meletus. Sebenarnya tidak, gunung yang biasa saja itu sudah subhanallah sekali, sudah masya Allah sekali. Kenapa Allah kok bisa membuat yang seperti itu? Kenapa Allah bisa membuat hidung yang seperti ini? Kenapa Allah bisa membuat mata untuk melihat? Ini sudah semua yang kita lihat itu sebenarnya sudah kebesaran Allah apabila kita mau merenungkan, benar-benar mau merenungkan. Nah, itu. Maka dari itu karena Allah Maha melihat, kita itu dalam berperilaku juga harus sangat berhati-hati karena kita itu sangat dilihat oleh Allah setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Di apapun nanti semuanya akan dihisap. Apapun nanti akan dimintai pertanggungjawaban dan kita tidak dapat mengelak karena kelak kita akan diperlihatkan kembali. Ini loh dulu kamu ini. Nah, itu adalah Allah yang Maha melihat, Al-Basir. Kita ulangi. Tadi apa saja? Al-Alim Maha mengetahui, Al-Khabir Maha waspada. Kemudian apalagi? As-Sami Maha mendengar. Kemudian apalagi tadi? Al-Basir Maha melihat. Mungkin hanya itu yang Pak Guru jelaskan mengenai Asmaul Husna, beberapa Asmaul Husna. Yang lain nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri, dan kalau tidak paham langsung ditanyakan kepada Pak Guru. Pak Guru tidak mungkin menerangkan satu persatu. Pak Guru akan membahas sedikit tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat memahami al-asmaul husna. Di antaranya yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Bagi orang-orang yang beriman pasti akan mendapat pertolongan dari Allah. Inna la nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman
dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi nanti di hari kiamat. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, santai, bahagia. Pokoknya kuncinya wong bahagia itu satu, apa? Ya beriman kepada Allah. Itu santai, pokoknya santai saja. Hidup itu harus bahagia, bahagia itu harus dipaksa, dan hidup bahagia itu wajib. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa merugi. Bagi orang-orang yang bahagia tidak akan pernah merasa merugi. Hidup sekali saja kok. Hidup sekali saja masa kita mau rugi. Itu penjelasan dari Pak Guru tentang apa? Beberapa sifat Asmaul Husna. Untuk kisah si penggembala kambing nanti dibaca di buku paket, dilihat di buku paket, dilihat, dibaca, dipelajari sendiri. Sekarang Pak Guru tunggu pertanyaan dari kalian. Pak Guru tidak ada tugasnya yang kemarin dilanjutkan yang belum selesai, menulis apa? Asma al-Husna yang berapa? 99 beserta dengan artinya. Sekarang yang Pak Guru tunggu adalah pertanyaan dari kalian. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, maka Pak Guru yang akan memberi pertanyaan. Boleh dikai tugas apa enggak tugas Pak Guru? Ya terserah kalian. Mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.